Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu. Selamat datang kepada tim Aston Villa. Mudah-mudahan kita Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka dan tidak mengecewakan. Yang pertama, yang kedua, tentunya saya berterima kasih juga kepada penyelenggara Son Ritem, kemudian kepada PSSI juga, terus kepada klub-klub para pemain dan juga para pemain, karena memang kalau boleh saya cerita ya, sebenarnya nggak gampang ngumpulin pemain di saat klub-klub melakukan preseason, dan itu sangat wajar sekali karena masing-masing klub punya periodisasi dan ini benar-benar akan mengganggu kalau memang dipaksakan. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada PSSI, kepada panitia penyelenggara atas kerja kerasnya untuk mendapatkan izin dari klub-klub dan juga para pemilik klub, head coach di klub yang mengizinkan pemain dan juga para pemain yang sangat antusias. Sebenarnya banyak sekali pemain yang ingin bergabung, tapi kembali lagi bahwa kepentingan klub juga diutamakan karena kita tahu saat preseason mereka punya priorisasi. Kalau apalagi di awal-awal periodisasi itu tentunya mereka masih menyiapkan conditioning, dan kita tahu conditioning ini sangat rentan akan cedera. Itu. Kemudian pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan. Mereka punya punya talent, punya pengalaman. Kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka. Kemudian kita juga terus koordinasi dengan head coach di masing-masing klub para pemain, bahwa saya coba untuk menanyakan bahwa pemain ini maksimal berapa menit boleh main, karena kita tidak mau para pemain kembali ke klub akhirnya cedera dan mengganggu karir mereka di klub. Itu sih. Oke, pengalaman di FC Luzern di Piala Intertoto di zaman coach masih menjadi pemain, ada nggak yang akan diterjemahkan dalam pola permainan? Karena kita tahu tim Indonesia akan menghadapi salah satu tim besar di Eropa. Itu masalah. Masa lalu ya. Tapi nanti kita ada latihan. Saya coba untuk karena para pemain baru kumpul hari ini, kita akan ngobrol karena concern pertama saya adalah masalah kebugaran para pemain. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau di saat kondisi pemain lagi melakukan preseason. Jadi intinya bagaimana kita akan coba sebaik dan semaksimal mungkin apa yang kita punya tanpa juga harus mengambil risiko para pemain, karena para pemain ini pemain-pemain penting juga di klubnya. Oke, coach, kita tahu saat ini kan sore ini tepatnya timnas kita akan berlaga di Piala AFF ASEAN pertandingan kedua melawan Timor Leste. Jadi sebenarnya ekspektasi publik fans sepak bola Indonesia lagi sangat tinggi terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Nah, apa arti pertandingan hari ini buat sepak bola tanah air, coach? Dari sudut pandang pertandingan hari ini, pertandingan besok melawan Aston Villa. Ya sangat berarti ya, karena memang kita akan disuguhkan bagaimana tim juara UEFA League, kemudian peringkat ke-5 ya di Premier League Inggris mau berkunjung ke Indonesia, kemudian akan mempertontonkan bagaimana cara mereka bermain dan tentunya ini menambah gairah lah untuk para pencinta sepak bola, dan paling penting bagaimana para pemain muda kita bisa mendapatkan ilmu, pengalaman itu yang cukup berarti menurut saya, dan kedepannya saya berharap Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim dari luar, sehingga banyak tim luar dan tim besar yang akan datang ke Indonesia bisa menunjukkan kualitas mereka dan yang pasti bisa menghibur kita semua. Nah, untuk pemain sendiri, coach, 11 pemain yang menjadi starter, apakah sudah ada? Karena tadi dibilang baru hari ini dikumpulkan. Ya, kalau starter nanti kita masih akan koordinasi dengan pelatih yang lain, kemudian ada fitness coach juga. Kita akan menanyakan dulu kondisi pemain seperti apa. Kemudian kita juga harus mikirin menit bermain juga, karena
masing-masing pemain ini kan kebugarannya berbeda-beda gitu, dan kita tahu mereka baru berlatih, bahkan ada yang baru berapa hari gitu kan. Jadi kita benar-benar menjaga kebugaran pemain, menjaga kondisi pemain tanpa mengurangi kualitas mereka bermain. Nah, untuk menghadapi Aston Villa, Coach, tadi ya seperti yang disampaikan, ini harapannya menjadi suguhan yang menarik untuk pecinta sepak bola di tanah air. Menghadapi Aston Villa, kira-kira strateginya akan bertahan, mengejar bola, atau emang we have to win this match? Ya, yang pasti kita akan memberikan keleluasaan kepada pemain untuk benar-benar menikmati pertandingan ini dengan tanggung jawab yang pasti, sehingga mereka, saya berharap mereka tidak ada pressure, tidak ada tekanan, karena ini kesempatan mereka untuk melawan tim besar dan kesempatan mereka untuk membuktikan, bahkan mengukur kualitas individu mereka sampai di level mana gitu kan. Jadi benar-benar saya ingin para pemain semua menikmati permainan, enjoy the game, dan ya mudah-mudahan hasilnya yang pasti pengennya sih memberikan perlawanan, dan ya kalau cuma ngomong kan nggak bagus ya. Kembali lagi saya akan menanyakan masalah kebugaran para pemain, itu yang paling penting. Jadi misalnya Ezra mungkin dari klubnya cuman boleh bermain sekian menit, itu saya berharap bisa dimaksimalkan. Oke, penunjukan Ezra as our captain, ada pertimbangan tertentu kan? Sangat lah ya, karena kita tahu Ezra pemain yang besar di Eropa, kemudian sudah terbiasa merasakan pertandingan yang pressernya tinggi, berhadapan dengan tim-tim besar, kemudian pengalaman dia di tim nasional, kemudian saya tahu bagaimana dia menjadi leader di luar dan di dalam lapangan. Jadi saya rasa Ezra memang pilihan tepat untuk menjadi kapten untuk memimpin teman-teman yang lain besok. Oke, last question before we go to Ezra. Ini ada banyak pemain muda, Coach, yang akan ditampilkan. Apa ekspektasi dari Coach sendiri buat pemain-pemain muda kita yang akan tampil besok melawan Aston Villa? Yang pasti saya pengen mereka tampil percaya diri, menikmati pertandingan, dan mereka harus sadar bahwa mereka itu adalah masa depan sepak bola Indonesia. Dan saya berharap juga ke semua jangan pernah menganggap remeh mereka. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa kita. Ada Goli, ada Fabio, kemudian Dareno. Itu masa depan sepak bola kita. Kita harus support, mendoakan untuk keberhasilan mereka. Siap, thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Coach Indonesia All Stars Kurniawan Dwi Yulianto. And now we go to Ezra. Ezra, first of all, congratulations. You were assigned as our captain. How does it feel and how does it mean for you? Sure, in English or Indonesia, bahasa bebas, terserah. Senyamannya. Halo semuanya, aku bangga sekali aku kapten untuk tim besok. Ini pertandingan spesial dan aku fokus untuk enjoy di GBK. Aku udah 6 tahun di Indonesia, tapi aku belum main di GBK. Setiap kali aku main lawan Persija atau main untuk timnas, kami tidak main di GBK. So untuk saya juga pertandingan spesial. So ya, aku bangga. Yeah. Okay. You develop in Netherlands and you will experience in Europe as well, right? So how do you translate those experience to the rest of the team, to the squad in tomorrow's match? Aston Villa tim besar sekali di Eropa, tapi Indonesia juga banyak pemain bagus sekali, dan kami tidak harus takut. Kami besok harus main dengan apa? We need to be brave to play against a team like this, dan kami tidak bisa apa? Harus pakai confidence main. So kami harus enjoy besok. Kami harus kerja keras untuk pre-season juga untuk setiap tim di LEB. Bagus sekali besok kami main, so ya. Okay, as we know that the squad tomorrow brings the different generation
the well-experienced team and young generation as well. As a captain, how do you manage of this different generation and expectation into the real squad facing Aston Villa? Ya, aku udah bicara, kami tidak harus takut untuk pemain muda, dia harus enjoy. Ini pertandingan spesial dan juga untuk job karir bagus sekali. Dan setiap pemain mungkin udah lama di Indonesia juga harus enjoy. And, not many players play against Aston Villa, so yeah, I just say enjoy in the team. Okay, tomorrow is gonna be the first time for you in GBK, Yeah. right? To perform in GBK. Yeah. So as we know that the atmosphere, the fans of Indonesian football is so crazy. As you know, setiap pertandingan or the match, pasti we have a high expectation. The atmosphere is quite exciting. Yeah. So what do you want to share to the Indonesian fans? Any expectation from the fans, and do you have any special message to share maybe? Ya, harus aku mau banyak supporter dari Indonesia dan supporter dari Aston Villa harus ke stadion. Ini pertandingan spesial dan ya, enjoy the evening. So aku mau besok banyak supporter di stadion. Any pressure from the fans? Ada pressure sedikit, so tapi kami tidak kalah. I mean, we cannot lose anything. Ini pre-season, semua pemain harus latihan, harus game fitness, so it's okay. Okay, thank you. Boleh berikan tepuk tangan lagi untuk Ezra Walian. Untuk coach apa yang membuat coach menerima tawaran sebagai pelatih Indonesia Star yang dalam perjalanannya kita tahu bahwa persiapannya tidak ada sangat singkat, H-1 sebelum pertandingan kumpulnya terus. Kemudian Ezra, akhir musim lalu setahu saya kamu sempat cedera dan melewati beberapa pertandingan bersama Persik. Bagaimana kondisi kamu saat ini? Karena menurut saya kalau kamu sehat, saya menilai kamu itu layak masuk skuad timnas untuk PLFF. Bagaimana kondisi kamu dan seberapa siap dan mungkin berapa menit kamu akan main di partai besok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas dari bola.com. Ya, ke coach dulu mungkin apa yang membuat coach menerima tanggung jawab ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk tidak menerima gitu kan. Karena memang saya rasa semua pelatih juga pengen juga gitu kan. Dan saya ditunjuk melawan tim sebesar Aston Villa, ini pengalaman juga buat diri saya pribadi, dan ya bisa bertemu juga dengan para pemain-pemain hebat dari Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu pelajaran, pengalaman, dan kebanggaan buat saya. Okay, and now Ezra, what your condition? Ya, 4 bulan lalu aku ada cedera dan aku ada treatment di Indonesia dan juga di Belanda. Di liburan aku juga treatment di Belanda. Sekarang aku sehat dan aku senang sekali aku bisa main lagi. Untuk besok aku bisa main 45 menit dan aku mau kerja keras dan mau enjoy. Udah lama aku tidak main, so aku senang sekali aku bisa main lagi. Seperti kita tahu sendiri, Aston Villa adalah juara Liga Eropa di musim lalu, dan pada tanggal 13 nanti dia akan menjalani laga penting, yaitu UEFA Super Cup melawan PSG. Apakah ada pesan kepada para pemain Indonesia All Star untuk bermain lebih santai karena ada kemungkinan mereka cedera juga di laga besok? Kalau pesan khusus nggak ada ya, tapi yang pasti saya pengen para pemain ini benar-benar menikmati momen ini, momen yang ya apalagi banyak pemain muda yang belum pernah merasakan pertandingan internasional dengan level tinggi gitu kan. Saya pengen benar-benar mereka menikmati pertandingan, kemudian tanggung jawab, dan kalau masalah cedera segala macam, ya ada sesuatu yang sekiranya bola berbahaya harus dihindari, karena sama-sama mereka pre-season, para pemain pun juga pre-season gitu kan. Tapi kalau cedera dalam sepak bola itu kan hal yang
tidak bisa dijangka gitu kan. Tapi kalau sengaja ya tanpa saya ingatkan, saya rasa pemain juga sudah memahami hal itu kan, karena mereka semua pemain profesional. Tadi coach sempat bilang di awal bahwa pemilihan squadnya ini kan coach memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang coach merasa mereka juga punya potensi sebagai seorang pemain gitu. Ada sejumlah pemain-pemain muda di dalam squad ini, apakah nantinya mereka juga akan diberikan porsi waktu bermain yang sama, ataukah memang semua tergantung dari skema permainan yang akan besok coach terapkan? Terima kasih. Terima kasih. Enggak, saya pastikan semua pemain akan bermain mudah-mudahan akan menjadi yang sama ya. Artinya mereka juga harus merasakan bagaimana atmosfer pertandingan internasional gitu kan. Dan mudah-mudahan di MCM nanti masalah pergantian itu bisa, saya berharapnya bebas gitu kan. Jadi semua pemain main dengan menit bermain yang banyak juga. Karena ini ya kita harus respect, menghargai mereka yang sudah susah payah meninggalkan prestasi mereka untuk datang ke Jakarta berhadapan dengan Aston Villa. Jadi mereka punya kesempatan yang sama untuk bermain banyak menitnya, itu sih. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin buat Ezra ya, saya cukup lah karena yang main Ezra. Buat Ezra mungkin ada pemain yang ingin banget dihadapi nggak sih dari Aston Villa, terlepas dari Garnacho udah pindah sini ya, tapi kalau dari Ezra Walian mungkin di samping Garnacho ada nggak sih pemain yang paling banget dihadapin sama Ezra Walian dari Aston Villa? Terima kasih. Aku main mungkin 15 atau 13 tahun lalu aku main untuk Ajax, aku juga main lawan Abraham. So di Youth League Ajax lawan Chelsea, so aku senang sekali aku bisa lihat dia lagi. So for me Abraham dan Ian Maatsen, dia dari Belanda, so aku senang sekali bisa main lawan dia. Dan Garnacho pemain luar biasa. Aku tidak tahu Martinez juga ikut. Belum ikut besok. Nanti ya. Tapi Garnacho juga pemain luar biasa. Tapi semua tim Aston Villa gila sekali. So yeah. Yeah, and Aston Villa squad, they have Tyrone Mings, as we know that he's very strong in defense, right? Do you have any special strategy to face this? Kami juga harus main kuat. Tapi dia pemain luar biasa. Dan aku bisa shooting bagus, so aku coba shooting besok. Oke. Untuk Ezra, tadi kan kamu nyinggung soal kamu pernah di Akademi Ajax bersama Tammy Abraham dan Ian Maatsen. Mungkin kita penasaran aja, mungkin seberapa dekat sih waktu kamu dulu di akademi dengan dua nama itu? Terima kasih. What do you think about Ian Maatsen and Tammy Abraham? How close were you when you were in the academy? Aku tidak dekat sama dia, tapi aku main lawan dia. Dan keluarga Ian Maatsen, aku main sama dia. So aku tahu keluarga Ian Maatsen. So aku udah kirim nephew Ian Maatsen, bos aku main lawan Ian, bicara ke dia. Mungkin kami bisa bicara after the game. And how did they respond to that message? Yeah, he said, okay, we're gonna speak after the game. Are you gonna swap the jersey Let's with? see, I don't know, let's see. Oke, thank you. Kalau begitu, terima kasih, kita berikan tepuk tangan dong untuk Indonesia All Stars. Kita berikan foto dulu, Coach. Boleh berdiri dulu. Let's take a picture. Boleh teman-teman? Untuk foto, silakan ambil foto ini. Teman-teman dari IO mungkin bisa geser bantu kursinya supaya bisa dapat gambar yang bagus. Right side. Oke, to the left side. Ke kiri dulu. To the left side, another center. Ke tengah. Alright, cukup ya. Baik, terima kasih Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Thank you.